Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafa'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Baik, tadi baca berdoa ya udah ya, baca Fatihah semuanya udah. Sekarang langsung kita mulai pengajian Al-Kafrawi. Sekarang halaman 23. Sekarang mana? Fa'am amma. Hai? Atas ya? Berapa dari atas? Summa. Oh itu ya oke. Summa dzakarna ma yakunu likulli wahidatin min hadhil alamatil arba'i ala sabilil laffi wan nasri al murattab biqaulihi. Summa dzakarna, kemudian menyebutkan siapa kami musannif, ma pada tempat, ma pada bagian, yakunu yang ada, apa ma ada itu likulli wahidatin bagi tiap-tiap satu min hadhil alamati, dari ini alamat-alamat. Kalau terjemahan bebasnya dari alamat-alamat ini. Cuma kan hadhil alamati kan biar sesuai, dari ini alamat. Duduk yang rapi. Mau ngaji kok. Duduk disimak. Al-arba'i yang 4. Menyebutkannya tadi zakar, summa zakaro gitu ya. Kemudian menyebutkan siapa musannif gitu ya. Ala sabilil laffi wan nasri, atas jalan membedah gitu. Wan nasri, dan menebar, maksudnya nasri itu menebarkan, menjelaskan secara luas, itu maksudnya. Al-murattabi, yang diurut-urutkan, yaitu tertib, yang disusun, maksudnya diurut-urutkan. Dzakaro biqaulihi, dengan ucapannya musannif. Nah, ini mulainya fa'amma dhammatu. Kan kemarin udah nih. Ini sebenarnya udah nggak apa-apa, nanti dihapus ulang. Soalnya papan tulisnya kan sekarang kecil. Kalau kemarin kan besar kan. Ya sebatas keperluan sekarang. Fa'amma dhammatu fatakunu alamatan lirrafa'i fi arba'ati mawadhi'ah. Fa'amma, maka adapun, dalam kalimat fa'amma itu ada huruf fa. Fa-nya fa apa? Al-fa'u, itu bermula fa-nya. Fa-nya fa'amma, fa'ul fasihati. Ya, itu tulisannya kalian harus belajar teliti. Fasihah, bukan fasihah, tapi fasihah. Itu cara menulisnya pun kalian harus teliti, jeli. Ya, menyimak kitabnya pun harus dengan teliti dan jeli juga. Fa'ul fasihati itu fa fasihah. Fa untuk menjelaskan gampangannya. Sumiyat, diberi nama apa fa, bidzalika, dengan itu fa'ul fasihah. Likauniha, karena keberadaannya fa, afsahat, itu menjelaskan, ay bayanat, an jawabi syartin, menjelaskan an jawabi syartin, dari jawabnya syarat, muqaddarin, yang dikira-kirakan. Ini diulangi, kemarin kan sebenarnya udah. Takdiruhu, yang bermula takdirnya syarat muqaddar. Takdiruhu, yang bermula kira-kiranya syarat muqaddar. Itu lafat idza aradta ma'rifatama likulli alamatin min hadhil alamati fa'aqulu laka fa'amma dhammatu. Itu harus kalian kuasai. Itu namanya syarat muqaddar.
syarat yang kirakan atau yang dibuang. Itu jumlah itu tadi. Idza arata maknanya. Jadi fa'amma, saya langsung jelaskan aja. Fa'amma dhammatu, fa-nya disebut dengan fa fasihah. Apa itu fa fasihah? Fa yang menjelaskan pada syarat yang dibuang. Nah, kalau dijelaskan syarat yang dibuang itu yaitu jumlahnya lafaz idza aratta, apabila menghendaki siapa kamu, ma'rifatama pada mengenal atau mengetahui sesuatu, pembahasan sama baik, likulli alamatin pembahasan, ma likulli alamatin yang ada. Nah itu selahnya ma, likulli alamatin yang ada pada setiap alamat, min hadhil alamati, dari ini alamat-alamat. Alamat berarti apa? Yang 4 kemarin, dhammah, dhammah, ya kan diawali dari rofa, nasab, khofat, jazm, kan gitu. Nah, dhammah, rofa mempunyai alamat 4. Dhammah, alif, wawu dan nun, kan begitu. Nasab mempunyai alamat 5. Fathah, alif, kasroh, iya, hadfun nun, kan begitu. Nah itu kan harus diapalin. Nah kalau kamu pengen mengetahui bagian-bagian dari setiap alamat, itu maksudnya fa'akulu, jawabnya idza, fa'akulu maka berkata siapa saya, laka bagimu, amad dhammatu dan seterusnya. Ilah itu alif lam kha itu singkatan dari ila akhirihi. Amma, adapun bermula amma, harfu syartin itu huruf syarat, wa tafsilin dan huruf tafsil. Udah segitu dulu saya jelaskan dah, biar sedikit-sedikit tapi kalian langsung connect, langsung nyambung. Ini nggak apa-apa saya hapus, soalnya tulisannya udah beda. Nah, kan kemarin dijelaskan lirraf'i arba'u alamatin, ad-dhammatu wal wawu wal alifu wan nunu. Nah sekarang kan gini, dijawab ini baru bahas fa'amma, belum sampai ad-dhammatu. Kan kalau kan fa'amma dhammatu fatakunu alamatan lirraf'i. Ini kudu hafal kalian. Fi arba'ati mawadi'ah. Nah, ini kudu hafal. Santri lah timbang matan jurumnya kagak hafal, ribet. Ini Ramli kemana? Ramli sakit. Lah ini loh yang saya khawatirkan itu. Kalian itu udah berapa kali pada sakit? Jatuh bangun, ya enggak? Jatuh bangun aku ya. Sakit melulu ya. Kalian kapan lihat saya sakit? Baru sakit gigi doang. Lah iya kan? Giginya udah copot. Ya udah. Aska. Nih, sama-sama ombong. Nih. Ya, tenang aja, Bong. Diperhatikan. Fa'amma, ini harusnya nggak usah saya tulis sih. Fa'amma. Ad-dhammah itu belum dibahas. Ini baru fa'amma. Fa-nya disebut dengan fa'ul fasihah. Fasihah. Apa yang dimaksud dengan fa fasihah ini saya hapus dulu dah. Biar nggak ngalangin. Kenapa sih kok fa ammad dhammatu fa-nya disebut dengan fa fasihah? Fa fasihah adalah fa untuk menjelaskan syarat yang dikirakan, syarat yang dibuang gampangannya. Maka kalau ditakdirkan ini harus kalian latih, harus kalian biasakan supaya ketika kalian menghadapi fa fasihah itu nanti bisa melihat kronologi kalam sebelumnya. Nah, jawab yang dibuang adalah idza
arotta. Kalau versi di situ ma'rifatama likulli alamatin fa'akulu. Ini fa ini fa'akulu laka ammad dhammatu. Nah, ini kan fa. Oke. Fa ini langsung digabung dengan amma menjadi fa'amma. Oke, nyambung nih. Nah, idza aratta, jadi fa'amma ini jawab yang dibuang adalah idza aratta ma'rifata ma likulli alamatin. Apabila kamu ingin mengetahui hal-hal yang terjadi pada setiap alamat, maka saya katakan kepadamu ammad dhammatu, adapun maka adapun bermula dhammah fat dan seterusnya. Oke? Nah, ini secara teoritis kebahasaan ammad dhammatu fa ammad dhammatu penjabarannya seperti, maka kudu paham gitu loh. Kalau di sini kalian paham, insya Allah kesononya lebih mudah gitu loh. Oke, kita lanjut. Ad-dhammatu bermula dhammah kan dari kalau digabung fa ammad dhammatu, maka adapun bermula dhammah. Lafaz ad-dhammatu mubtada'un itu sebagai mubtada marfu'un yang dibaca rofa bil ibtidai dengan permulaan kalam. Yang namanya mubtada amilnya adalah amil ma'nawi, yaitu namanya amil ibtida. Apa itu amil ibtida? Amil yang berupa maknawi, makna menjadi permulaan kalam. Nah, itu harus dibiasakan juga. Wa alamatu rafihi, dan bermula alamat rofaknya ad-dhammatu. Ad-dhammatu adz-dhahiratu, itu dhammah dhahirah. Saya rasa gampang itu. Fatakunu, jawabnya amma. Nah, itu diingat-ingat. Amma, woi, perhatikan. Amma dimanapun jawabnya wajib ada faknya. Kalau faknya nggak ada, maka wajib ditakdirkan. Oke? Amma kadang-kadang dirubah menjadi waw. Bukan amma ba'du tapi wa ba'du. Itu pun sama, wajib dibarengi fa jawabnya. Nah, kalau kata Alfiyah, ada yang hafal? Hafal sin? 50.000 kalau lu hafal. Lu hafal nah jana. Cepet lah buat jana. Santir enggak? Nah, nggak ada orang duitnya gue gak ngantongin saya. Ya kan kebetulan ada yang hafal. Dengerin. Rosid dengerin, Rosid kecil. Ya enggak? Malah mainan kucing sit anak lu. Astagfirullahaladzim. Amma kamah ma yaku min syai'in wafa litilwi tilwiha wujuban ulifa. Udah itu ditaruh. Jeruknya ditaruh. Taruh di mana saya nggak mau tahu. Ngaji serius. Makanan mulut pikirannya. Jadi fa'ammal dhammatu, karena itu ada ammanya, maka jawabnya fatakunu. Nggak boleh langsung takunu, harus ada fa-nya. Tuh. Fatakunu, maka itu ada apa dhammah? Al-fa'u, itu bermula fa, fa-nya fatakunu. Waqi'atun, dia duduk yang rapi. Enggak 2 kali saya ngasih tahu. Dengan ngaji live jangan gerecokin. Waqi'atun itu terjadi, terjatuh fi jawabi amma, di dalam jawabnya amma. Takunu bermula lafaz takunu, awas ya jangan salah tarkib. Takunu bermula lafaz takunu. Loh, itu kalau yang baca Yasin bisa jadi amma takunu, adapun bermula takunu, ya kan kacau semua. Lah ya bingung kamu nyari mana mubtada ada mana khobarnya kan gitu kan. Takunu itu bermula takunu atau bermula takunu boleh. Fi'lun mudhari'un itu fi'il mudhari'. Mutasarrifun yang apa namanya? Ketasrif yang berubah. Min kana, dari kana. Kana yakunu. Jadi tasrif atau sorof itu maknanya adalah robah.
Jadi lawannya adalah jamid. Jamid itu apa? Fi'il yang tidak bisa ditasrif. Seperti laisa. Laisa itu fi'il. Kamu bisa laisa yaelasu, nggak ada yaelasu. Termasuk nikma. Nikma itu fi'il. Nikma ya nikmu nggak ada. Ngerti lah. Kalau kana yakunu kaunan wa makonan fahuwa kainun wa dzaka makunun kun. Nah itu namanya mutasorrif. Maksudnya mutasorrif apa? Fi'il yang bisa berubah dari satu bentuk ke bentuk yang lain. Kana madhi, yakunu mudhari, kaunan masdar ghairu mim, makunan masdar mim, kainun isim fa'il dan seterusnya. Itu namanya mutasorrif. Min kana, dari kana, sifatnya kana, an-nakisoti yang nakisoh. Ini sebenarnya udah apa namanya mukaddimah. Kana terbagi dua, diperhatikan ini sekilas info aja. Ada kana nakisoh, ada kana tam. Maksudnya nakisoh apa? Kurang. Maksudnya kurang itu apa? Dia butuh isim sekaligus khobar. Maka berikutnya yarfa'u yang merofakkan apa kana al isma pada isimnya, wayan sibu dan menasobkan apa kana al khobaro pada khobarnya. Wasmuha dan bermula isimnya takunu, domirun itu domir, mustatirun yang tersimpan, fiha di dalam takunu, mustatirun jawazan dengan jawaz boleh, ai istitaron jawazan. Kalau pengen lengkapnya begitu. Jadi jawazan itu sebagai sifat. Kalau di situ kan langsung jawazan kan langsung sebagai maf'ul mutlak. Ya, padahal sejatinya dia adalah sifat. Mausufnya mana? Dibuang. Kalau ditakdirkan istitaron. Kok istitaron? Sebelumnya udah ada korenah mustatirun. Ini rumit masalah itu. Jangan kalian pikir gampang. Kalau ngajinya pengen tartil detail ya memang harus seperti itu gitu loh. Jawazan ai istitaron jawazan. Takdiruhu yang bermula takdirnya domir. Hiya itu lafadz hiya. Lafadz hiya ya'udu yang rujuk yang kembali. Apa hiya? Alat dhammatu atas lafadz dhammah. Alat dhammati juga boleh. Jadi itu alamatan sebagai alamat. Bin nasbi dengan i'rab nasab. Lafadz alamatan khobaru takunu itu menjadi khobarnya takunu. Mansubun yang dibaca nasab, alamatan itu dibaca nasab. Wa alamatu nasbihi dan bermula alamat nasabnya alamatan al-fathatu itu fathah, al-dhahiratu yang nampak atau yang jelas. Alamat lirraf'i bagi i'rab rafa. Lafadz lirraf'i tadi alamu harfu jarrin. Alamu itu bermula huruf lamnya yang pertama itu lirraf'i. Harfu jarrin itu huruf jar. Ar-raf'i bermula lafadz ar-raf'i. Lirraf'i itu kan dua huruf kan. Nah, mana tadi hilang? Majrurun itu dibaca jar bilami dengan huruf jar lam. Wa alamatu jarrihi dan bermula alamat jarnya ar-raf'i al-kasratu dhahiratu itu kasrah dhahirah. Wal jarru dan bermula huruf yang mengecilkan. Wal majruru dan isim yang dibaca jar yaitu raf'i muta'alliqun itu berta'alluq bi alamatan dengan lafaz alamatan irobikayah. Wa jumlatu takunu dan bermula jumlahnya fi'il mudhari' takunu wasmiha itu ataf kepada takunu. Takunu mahalnya di pahalna khofat. Wasmiha dan isimnya takunu wa khobariha dan lafaz dan khobarnya takunu fi maudhi'i raf'in itu di dalam tempat rafa. Khobarul khobarul dhamma khobarun itu sebagai khobar fi maudhi'i raf'in.
khobaru adzammatu gitu loh, menjadi khobarnya adzammatu. Fa amma dhammatu, nah gitu loh. Fatakunu maka itu. Udah segitu dulu, perhatikan. Ini udah jelas ya. Saya hapus nih. Oke, sekarang bahas ini dulu. Fa amma dhammatu. Diri dah kagok gua. Adzammatu di sini terkepnya sebagai mubtada. Oke? Maka adapun bermula dhammah fatakunu, fa-nya tadi apa? Jawabnya jim amma, maksudnya jawabnya amma. Lihat disimak. Fatakunu. Jumlahnya takunu. Takunu ini fi'il mudhari'. Oke? Yang mutasarrif dari fi'il madhi kana. Tapi dia nakis. Maksudnya nakis. Dia mempunyai isim sekaligus khobar. Pembandingnya adalah tam. Kalau kana tam itu maknanya wajada, wujud. Oke? Nah, takunu ini ada isimnya yang menyerupai fa'il. Fatakunu umpamanya dhammah, kita kasih kode begini. Fatakunu maka jadi apa? Dhammah. Ini kan dhammah. Sebenarnya hiya. Hiya kembali kepada dhammah. Ada itu alamatan. Alamatan dibaca nasab sebagai khobarnya takunu. Sebagai alamat lirraf'i bagi i'rab rafa. Nah, perhatikan. Jumlahnya fatakunu alamatan. Jumlahnya ini kalimat. Kan panjang. Itu menjadi khobarnya adzammatu. Paham maksudnya? Fatakunu maka jadi apa dhammah. Jadi itu alamatan sebagai alamat. Jumlahnya fatakunu alamatan. Itu menjadi khobarnya adzammatu. Oke Sin, nyambung Sin. Aldi, Luger, dengan admin bengong aja nggak nyambung lagi. Luna nyambung nah. Siapa ya Lia? Yang lain pada paham nih, Pak si Pak. Supaya paham. Nah, dhammah sebagai alamat. Alamat apa? Lirraf'i bagi i'rab rafa. Lamnya lam huruf jar. Itu namanya jarun. Huruf yang mengejarkan. Aska disimak. Minggem apa? Dibilangin besok Aska ini kecil di depan. Udah kecil di belakang. Ngantuk lagi ya. Kacau. Ar-raf'i namanya majrur. Kalau disingkat menjadi jar majrur. Nah, oke nyambung. Fi tadi barusan saya hapus. Fi arba'ati mawadhi'a belum. Oh, ini bahas tuntas kudu paham. Karena matan jurumiyah itu ibarat naskah utama yang harus kita kuasai betul. Maka nggak boleh meleng ngajinya, kudu serius, konsentrasi. Oke, kita lanjut. Fi arba'ati mawadhi'a. Di dalam 4 beberapa tempat. Fi arba'ati, fi, oke, itu bermula fi. Awas. Harfu jarrin itu huruf jar. Arba'ati bermula lafadz arba'ati, majrurun itu yang dijerkan. Simpelnya begitu. Bi fi dengan huruf jar fi. Wa alamatu jarrihi dan bermula alamat jarnya arba'ati al kasrotu itu kasroh, adz-dzahiratu yang nampak. Kan jelas itu. Fi arba'ati taknya dibaca kasroh, itu maksudnya kasroh dzahirah. Wa arba'ati dan bermula lafadz arba'ati mudhofun itu isim mudhof, isim yang disandarkan. Wa mawadhi'i dan bermula lafadz mawadhi' mudhofun ilaihi itu mudhof ilaih. Majrurun yang dibaca jar. Wa alamatu jarrihi dan bermula alamat jarnya mawadhi' al fathatu itu fathah. Niabatan. Nah itu kan fathah jarnya, bukan kasroh tapi fathah. Niabatan karena sebagai ganti anil kasroti dari kasroh. Li'annahu karena sesungguhnya mawadhi' ismun itu isim
layan sorifu yang tidak menerima tanwin apa isim. Loh, yang namanya isim tidak menerima tanwin itu pasti ada penghalangnya. Yang menghalangi tanwin apa? Langsung dibahas sama musonib, keren ini. Wal mani'u dan bermula pencegah tanwin, penghalang tanwin, sama mana ayam na'u mane, ya kan? Yang menghalangi tanwin. Minas sorfi udah ada itu. Wal mani'u dan bermula pencegah, penghalang, minas sorfi dari tanwin. Sighatu muntahal jumu'i itu segat muntahal jumu'. Segat itu bentuk, muntaha mentok, jumu' jamak, bentuk jamak yang udah mentok. Setelah jamak tadi tidak bisa dijamakkan lagi menjadi jamak taksir. Awas, jamak taksir itu masih bisa dijamakkan lagi. Tapi kalau sudah sampai pada jamak muntahal jumu', yaitu yang mengikuti wazan mafail atau mafail, nggak bisa dijamakkan lagi kecuali dijamakkan mu'annas salim masih boleh. Jamak taksir muntahal jumu' itu masih bisa dijamakkan lagi, namanya jamak mu'annas salim. Jadi double jamak. Loh, ini kan penting untuk dipahami, apalagi bagi pemula. Tuh. Nah, siapa tahu nanti kalian ada yang nyantren di mana terserah. Lu mau nyantren di mana, no? Di Polres. Atau dari tahanan polisi, nyantrennya di Polres ya. Aduh, kacau lu ah. Udah segitu dulu dah. Ini kan masih ngelogat, belum bisa menjelaskan, orang masih ngelogat. Fa amma dhammatu fatakunu alamatan lirraf'i fi arba'ati. Makanya kalau kalian mau sambil lu nulis apaan? Nulis pelajaran apa mau nyuratin aska lu? Enggak. Fi arba'ati mawadhi'ah. Ini keren kalau kalian pun nulis di buku tulis gitu loh. Kan saya tulis semua kan. Nah, sambil kalian takrir, kalian tulis ulang. Kalau dibangunin Haji, la ilaha illallah, lu habis makan apa sih? Masa ya, aduh, diperhatikan. Fi arba'ati mawadhi'a. Nah, fi tadi udah dijelaskan namanya jarun, huruf yang mengajarkan. Arba'ati otomatis majrur. Maka kadang-kadang disebut jarun wa majrurun. Begitu dibaca jar kan ada tandanya. Tanda jarnya arba'ati adalah kasroh dzohiroh. Oke? Isim mufrad. Mawadhi'a. Nah, arba'ati ini mudhof. Isim mudhof. Mawadhi'a mudhof ilaih. Oke? Kalau mudhof ilaih dibaca apa? Diem. Mudhof ilaih dibaca apa? Dibaca jer. Makanya mawadhi'a ini dibaca jer. Lah, dibaca jer kok pakai fathah? Lah emang apa? Lah kan begitu. Tanda jernya adalah fathah. Loh, kan enggak semuanya huruf jer kasroh. Kasroh sebagai huruf jer itu huruf asli. Oke? Tapi nggak semua kalimat bisa dijerkan dengan tandanya kasroh. Nah, ini contohnya mawadhi'. Mawadhi' itu tadi disebutkan segot muntahal jumu'. Diperhatikan biar kalian kenal apa itu segot. Jangan ngantuk, terus sengaja jenggot lagi. Segat, ngerti? Terjemahan bebasnya itu bentuk. Muntaha dari intaha itu loh. Intaha yang tahi intiha. Karena Nabi Muhammad Isra Mi'raj itu kan sampai sidratil muntaha. Kan gitu kan, sidrah muntaha. Nah, itu muntaha itu mentok. Bentuk mentok-mentoknya jamak yang udah mentok. Maksudnya apa? Jamak taksir. Jamak, saya ulangi lagi, tadi udah saya jelaskan. Jamak taksir kalau sudah sampai pada titik muntaha itu nggak bisa dijamak taksirkan lagi. Makanya namanya muntahal jumu'. Nah,
Sighot muntahal jumu' dalam isim itu apa menjadi manek, menjadi pencegah dari tanwin. Ya ini mawadhi'ah, nggak boleh. Maudhi' umpamanya, perhatikan. Ini kan mufradnya maudhi'un. Ketika dijamakkan itu mawadhi', seperti masjidun. Jamaknya masajid. Miskinun. Jamaknya masakini. Kalau kalian orang-orang masa kini, anak milenial ya orang-orang miskin. Lah masakini. Tapi ada juga maskan. Perhatikan. Maskan itu maknanya asrama. Jamaknya masakin. Begini. Loh, kalau ini kan ada ya-nya. Ini yang bedakan. Nyambung kan nih? Nah, kalau ini kan nggak ada ya-nya. Masakin. Seperti juga makan. Tempat, jamaknya amakin. Tuh. Itu namanya yaitu jamak. Apa itu sighot muntahal jumu'? Gampangannya bagi pemula, jamak yang mengikuti wazan mafa'il atau mafa'il. Loh gitu loh. Ini namanya alif taksir. Sebelumnya alif ada 2 huruf, setelah alif juga ada 2 huruf. Tapi ada jamak-jamak tertentu yang setelah alif ada 2 huruf, tapi di tengah-tengah 2 huruf itu ada ya. Berarti 3 huruf. Nah, kalian di sorop ada, bukan nggak ada. Ayo, kalian buka soropnya. Maka kalian wajib mempunyai sorop ini. Kalau ini kalau nggak salah agak-agak belakang. Biar tahu kalian mempunyai kitab sorop betul-betul menguasai gitu loh. Ada di mana itu? Coba kalian bantu cari. Waqiyatun. Agak belakang. Nah, malah paling belakang itu. Halaman terakhir, halaman 55. Ya menjelang akhir lah. Ya. Asma'uz zaman wal makan wal alat. Yang paling bawah. Maf'alatun, maf'alatani, mafa'ilu. Oke. Halaman 55 yang paling bawah cuman tipe yang tengah. Oke. Udah ketemu. Nah, itu adalah wazan-wazan diantaranya wazan-wazan sighot muntahal jumu'. Oh gitu loh. Termasuk halaman berikutnya ada enggak? Oh di halaman punya enggak ada. Halaman 55 cuman itu sedikit sekali ya. Ya itu doang. Nah itu harus kalian baca juga kitab sorobnya supaya memahaminya benar. Begitu loh. Nah itulah madrasatun, madrasatani, madaris itu kan. Cuman 3 sedikit sekali tapi ada. Gitu loh. Nah kalau yang atasnya maghazin. Loh. Maghzan, maghzayani, maghazin itu asalnya maghaziyu. Ada juga di situ. Termasuk atasnya lagi madhorib itu ada itu. Madribun, madrobani, madhorib. Yang itu wazan mafail. Termasuk yang paling pinggir sebelum nomor 2 misbahun, misbahani, masobih. Nah itu adalah wazan-wazan namanya sighot muntahal jumu'. Oke bisa dipahami nih. Sekilas info, tapi kadang-kadang walaupun sekilas info itu penting sekali gitu loh. Oke, kita lanjutkan. Kan baru fi arba'ati mawadhi'ah. Fil ismil mufradi yaitu di dalam isim mufrad. Dalam kalimat fil ismi fi itu bermula fi. Cara mentarkib begitu. Fi itu bermula fi, harfu jarrin itu huruf jar. Wal ismi dan bermula lafaz al ismi majrurun itu dijerkan bi fi oleh fi.
Wa alamatu jarrihi, dan bermula alamat jarnya ismi al kasratu dzahiratu, itu kasroh yang nampak. Wal jarru, dan bermula huruf fi yang mengejarkan. Wal majruri, dan isim yang dibaca jar yaitu al ismi fi mahalli jarrin, itu di dalam mahal jar. Badalun, itu sebagai badal mimma dari kalimat qoblahu, yang mimma dari i'rab terkib qoblahu yang sebelumnya fil ismi al mufradi yang mufrad. Lafat al mufradi na'tun, itu sebagai na'at lil ismi terhadap lafat al ismi. Wa na'tul majruri, dan bermula na'atnya isim yang dibaca jar, majrurun itu dibaca jar. Lanjut ya, ngebut dikit ya, gampang itu. Wa alamatu jarrihi, dan bermula alamat jarnya al mufradi al kasratu dzahiratu, itu kasroh dzahirah. Udah segitu dulu, diperhatikan. Oke. Fa amma dhammatu fatakunu alamatan lirraf'i fi arba'ati mawadhi'a. Oke, saya hapus ya. Ini kan udah jelas. Nah, pertama 4 itu kan bilangan. Oke. Pertama adalah fil ismil mufradi. Diperhatikan. Saya ulangi. Fa amma dhammatu fatakunu alamatan lirraf'i fi arba'ati mawadhi'a. Dhammah sebagai tanda alamat rafa ada pada 4 tempat. Dalam kalimat fi arba'ati mawadhi'a, itu kan menjadi berta'aluk kepada alamat rafa yang berupa dhammah itu dalam 4 beberapa tempat. Oke, ini mubdal minhu. 4 itu apa aja? Nah, fil ismil mufradi itu adalah sebagai badal. Badal itu apa? Pengganti atau isi dari 4 itu apa? Nah, ini pertama adalah isim mufrad. Maka dalam kalimat fil ismil mufradi fi huruf jar al ismi dibaca jar, kan gitu. Al mufradi naat atau sifat, berarti al ismi mau subnah. Jumlahnya fil ismil mufradi itu badal ba'dzu minkul. Nah, ini kan 1 dari 4. Oke. Nanti kan fil ismil mufradi wa jam'it taksiri wa jam'il muannatsis salimi wal fi'lil mudhari alladzi lam yattasil bi akhirih. Syai'un kan ada 4 kan? Nah, ini salah satunya. Maka fil ismil mufradi yaitu dalam isim mufrad membongkar atau membedah isi daripada fi arba'ati mawadhi'a. Oke, nyambung. Ini guru paham. Nah, kalau nggak paham ribet mengartikan jurumiyahnya. Nah, gitu loh. Oke, secara harfiah udah selesai. Jatuh kitabnya. Sekarang kita lanjutkan. Ini pembahasan. Yakni menghendaki siapa musannif. Yakni menghendaki siapa musannif. Annal maudhi al awwala, pada sesungguhnya tempat yang pertama. Mimma, nyatanya dari tempat. Takunu, yang ada. Apa adzammatu dhammah. Fihi, di dalam ma. Ada itu alamatan. Begitu caranya Sin. Itu khobarnya takunu. Udah diam, jangan bercanda melulu. Alamatan itu sebagai tanda lirraf'i, bagi rofa. Maksudnya begini, musannif mengendaki bahwasannya tempat pertama yang mana dhammah sebagai tanda rofa itu adalah al ismul mufradu, yaitu al ismu khobarnya anna. Tarkib yang benar, sulit itu. Al ismul mufradu itu isim mufrad. Jadi kalau kalian ditanya al ismul mufradu tarkibnya sebagai apa? Ya tarkibnya sebagai khobarnya anna. Anna
annal maudhi al awwala mimma takunu dhammatu fihi alamatan lirrafi itu al ismul mufradu. Maka biar kalian ngaji nahwu pun dengan rasa gitu loh. Masalahnya apa? Mimma takunu dhammatu fi alamatan lirrafi itu adalah bayan daripada maudhi awal. Loh gitu loh. Jelas? Udah diam. Ketiga ini. Wal muradu dan bermula yang dimaksud bihi dengan mufrad. Huna bihi dengan isim mufrad. Huna di sini bab ma'rifati alamatil i'rab. Ma laisa musannan wala majmu'an wala mulhaqan bihima. Ma itu isim, laisa yang tidak ada apa ma. Musannan itu menunjukkan tasniyah dua. Wala dan tidak menunjukkan majmu'an itu jamak. Wala dan tidak menunjukkan mulhaqan itu yang disamakan. Bihima dengan musannan wala majmu'an. Wala dan tidaklah termasuk minal asma'il khamsati dari isim-isim yang 5 asma' khamsah. Fa inna kullan maka sesungguhnya masing-masing min hadhihi dari ini musanna, majmu', mulhaq, asma' khamsah la yuqalu itu tidak diucapkan lahu bagi kullun apa yang la yuqalu mufradun mufrad fi hadzal babi dalam ini bab. Nah, diperhatikan. Sekali lagi saya tegaskan. Fil ismil mufradi. Dhammah sebagai tanda alamat rafa ada pada 4 tempat. Yang pertama yaitu isim mufrad. Nah, perlu ditegaskan di sini. Mufrad yang dimaksud di sini. Berarti kan nanti bab mubtada, bab munada itu ada mufrad juga. Tapi yang dimaksud bukan mufrad ini. Yang dimaksud isim mufrad fil ismil mufrad di sini adalah isim tunggal. Apa maksudnya isim tunggal? Pertama, dia tidak berupa tasniyah. Kedua, tidak berupa jamak. Ketiga, tidak disamakan dengan tasniyah atau jamak. Seperti itsna ini termasuk isim-isim yang lain lah, termasuk asma khamsah ya. Nah, itu tidak termasuk dalam kategori isim mufrad. Dalam bab ini loh, bab ma'rifati alamatil i'rab. Karena nanti ada istilah mufrad, bukan isim mufrad, tapi ada istilah mufrad. Itu dalam bab mubtada khobar. Yang kedua dalam ismullah. Oke. Yang ketiga dalam bab munada. Ya zaidu dengan ya zaiduna, dengan ya rijalu, dengan ya muslimatu, konteksnya beda. Oke? Nah, ini yang harus diperhatikan. Itu yang dimaksud wal muradu bihi huna ma laisa musannan wala majmu'an wala mulhaqan bihima wala minal asma'il khamsati. Yang dimaksud mufrad di sini yaitu dalam bab ma'rifati alamatil i'rab adalah isim mufrad yang tidak berupa tasniyah, jamak, mulhaq dengan keduanya, tidak pula termasuk asma khamsah. Oke, nyambung nih. Ini belum masuk contoh, nanti baru ada contohnya. Sumala farqo, kemudian tidak ada perbedaan itu maujud. Fil ismil mufradi, dalam isim mufrad tidak ada perbedaan baina ayyakuna, antara bahwasanya ada apa isim mufrad, ada itu mu'raban di i'rabi bidhammati dzahirati, dengan dhammah dzahirah, awil muqaddarati, atau dhammah yang dikira-kirakan. Fadzahiru, maka bermula dhammah dzahirah, fadzahiratu, maka bermula contohnya dhammah dzahirah.
Nahwu ja'a Zaidun itu seperti contoh ja'a Zaidun. Habisin nyampe itulah, nyampe wa asyara itu. Wa i'rabu dan bermula i'rabnya ja'a Zaidun, ja'a itu bermula ja'a fi'lun mudhari'un itu fi'il mudhari'. Fi'lun madhin itu fi'il madhi. Wa Zaidun dan bermula lafaz Zaidun fa'ilun itu sebagai fa'il. Marfu'un yang dibaca rafa wa alamatu rafihi dan bermula alamat rafa'nya Zaidun adh-dhammatu dhahiratu itu dhammah dhahirah. Wala farqa dan tidak ada perbedaan itu maujud fi dhammati dalam dhammah. Sifatnya dhammah ini keren. Benar kalau kalian jeli teliti ini keren sekali sebenarnya. Baina antakuna antara bahwasanya ada apa muqaddarah, dhammah muqaddarah. Muqaddaratan itu dikira-kirakan lit ta'adzuri karena uzur. Awit siqoli atau karena berat. Fal muqaddaratu maka bermula dhammah yang dikira-kirakan lit ta'adzuri karena uzur itu nahwu ja'al fata. Seperti contoh ja'al fata, ja'a telah datang, telah tiba. Siapa al-fata? Seorang pemuda. Wa i'rabu dan bermula i'rabnya ja'al fata itu ja'a bermula ja'a fi'lun madhin itu fi'il madhi. Wal fata dan bermula al-fata fa'ilun itu sebagai fa'il marfu'un yang dibaca rafa. Wa alamatu raf'ihi dan bermula alamat rafa'nya al-fata dhammatun muqaddaratun itu dhammah yang dikira-kirakan ngantuk. Alal alifi atas alif mana yang mencegah min zuhuriha dari nampaknya dhammah apa at-ta'adzuru uzur halangan. Wal muqaddaratu dan bermula dhammah yang dikira-kirakan lidziqali karena berat itu nahwu ja'al qadhi. Ja'a telah datang siapa al-qadhi pengulu. Wa i'rabu dan bermula i'rabnya ja'al qadhi. Ja'a itu bermula ja' fi'lun madhin itu fi'il madhi. Wal qadhi dan bermula al-qadhi fa'ilun itu sebagai fa'il marfu'un yang dibaca rafa. Wa alamatu rafi'i dan bermula alamat rafa'nya al-qadhi dhammatun itu dhammah muqaddaratun yang dikira-kirakan alal ya'i atas ya. Mana yang mencegah min dhuhuriha dari nampaknya dhammah apa atsiqalu berat udah titik wa asyara besok. Berarti kan ini pembahasan. Ini sebenarnya besok terserah lah. Habis ini memang udah waktunya dihapus. Karena kan berarti gini, dhammah sebagai tanda alamat rafa ada pada 4 tempat. Yang pertama adalah isim mufrad, tapi enggak ente hapus enggak apa-apa. Nanti yang kedua, ketiga, keempat kan besok. Nah, isim mufrad tipe daripada rafa tandanya dhammah itu ada 3. Yang pertama dhammah dhahirah. Dhammah dhahirah contohnya tadi ja'a Zaidun. Ja'a fi'il madhi, Zaidun fa'il. Fa'il otomatis dibaca rafa. Tanda rafa'nya dhammah dhahirah. Oke, nyambung, gampang. Dhammah dhahirah. Yang kedua dhammah. Oke, saya bagi 2 aja biar simpel. Dhammah tapi muqaddarah. Muqaddarah terbagi 2. Ini yang saya maksud keren. Berarti kan enggak main-main ini. Ada yang muqaddarah lit ta'adzur. Ta'adzur gampangnya simpelnya uzur. Ada yang karena fikol. Fikol itu berat. Ta'adzur contohnya ja'al fata. Al-fata fa'il. Fa'il otomatis dibaca rafa. Tanda rafa'nya dhom. Cuman dhammahnya muqaddarah karena huruf akhirnya berupa alif. Alif uzur untuk diharokati. Itu maksudnya. Oke. Lah, kalau sikol berat ja'al qadhi. Sebenarnya kan kemarin udah dibahas. Ya kan? Al-qadhi ini huruf akhirnya berupa iya. Iya ini
nggak bisa diharokati domah, berat. Apalagi sebelum ya kasroh ja'al qadhi, orang Arab itu berat. Beda sama kita. Ja'al qadhiyu ya enteng-enteng aja, karena kita sering makan jengkol, sering makan sambel, jelas. Tapi orang Arab nggak bisa suruh ngomong al-qadhiyu. Wah, itu berat orang Arab. Maka ini itu muqaddarah, alasannya adalah fikol berat. Lah kalau kita biasa ngomong kiyu, iyu, ya udah biasa banget apanya yang berat. Tapi bahasa Arab ini kan miliknya orang Arab, ya kita harus menghormati dan mengikuti kaedah-kaedah yang ada sama di sana. Ntar ada yang ngeyel, model kayak Yasin kadang-kadang udah salah ngeyel. Ya, ja'al qadhiyu, saya baca aja qadhiyu Pak. Wah, emang kenapa? Enteng-enteng aja Pak. Lah iya, lu keseringan makan combro, ya onjom dina jeruk, kan combro namanya. Lah kalau orang Arab ngomong itu berat, maka nah ini kan keren sebenarnya. Oke ya, domah terbagi dua. Domah pertama dohiroh ja'a zaidun. Yang kedua isim mufrad pakai domah, tapi domahnya muqaddarah. Domah muqaddarah terbagi dua. Ada yang alasannya ta'adzur atau uzur, yaitu isim yang akhirnya berupa alif lazimah, al-fata, al-mustofa, al-mustasfa. Termasuk nama presiden kita yang pertama Bapak Soekarno, Bapak Soeharto, termasuk Megawati Soekarno Putri, Susilo Bambang Yudhoyono. Itu apa namanya, ta'adzur. Termasuk presiden yang sekarang Joko Widodo, ya ja'a ya Joko Widodo, ro'a itu ya Joko Widodo, maror itu ya Bi Joko Widodo, atau nama-nama yang sejenis, umpamanya Ja'a Karto Suwiryo umpamanya, ngerti? Nah, itu termasuk ta'adzur di sini, kaidahnya seperti itu. Cuman orang Jawa Pak sama orang Sunda. Oke, Ja'a Sukarna, ro'a itu Sukarna, maror itu Bi Sukarna, ya bersama aja lah. Orang Jawa Soekarno, Sunda Soekarna, nah, kan begitu. Oke ya, itu alasannya ini ta'adzur. Oke, nah, saya rasa oke dah. Kita tutup dengan doa kifaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wa lafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.